Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ina Nurlaili, NIM 4304002000075. Di sini saya akan membahas tentang statistik non-parametrik satu sampel. Statistik non-parametrik satu sampel. Statistik non-parametrik adalah statistika yang menguji hipotesis dengan mengabaikan asumsi-asumsi distribusi data normal seperti statistika parametrik. Statistika non-parametrik disebut juga statistika bebas distribusi, yang mana memiliki asumsi yaitu sampel tidak dipilih secara random, kemudian data tidak berdistribusi normal, dan digunakan pada sampel ukuran kecil dengan jumlah kurang dari 25. Kemudian tes peringkat bertanda Wilcoxon. Tes peringkat bertanda Wilcoxon adalah bagian dari statistika non-parametrik satu sampel, di mana uji ini untuk melihat apakah median sama dengan suatu nilai tertentu. Lambangnya yaitu theta. Kesimpulannya adalah tes peringkat bertanda Wilcoxon, yaitu dengan cara membandingkan harga Wilcoxon terkecil dengan tabel Wilcoxon. Kemudian langkah tes peringkat bertanda Wilcoxon untuk sampel kecil atau jumlah kurang dari 25. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis penelitian dan derajatnya. Kemudian membuat tabel penolong untuk mencari selisih antara skor dan median. Yang ketiga yaitu membuat data peringkat dari skor asli. Yang keempat yaitu mencari jumlah peringkat positif dan negatif. Kemudian yang kelima yaitu menguji kebenaran peringkat dengan rumus. Keenam yaitu mengkonsultasikan jumlah N dengan tabel Wilcoxon. Yang ketujuh yaitu menarik kesimpulan dengan mengambil nilai terkecil untuk dibandingkan dengan tabel Wilcoxon. Selanjutnya yaitu uji binomial. Uji binomial adalah untuk menguji hipotesis apabila proporsi populasi terdiri dari dua kelas dengan jumlah sampel kecil, misalnya laki-laki dan perempuan, kemudian sekolah atau tidak sekolah, dan sebagainya. Uji ini bisa berbentuk nominal dengan dua kategori, misalnya suka atau tidak suka, kemudian baik atau tidak baik, gitu. Uji binominal memperoleh probabilitas X objek dalam kategori dan N dikurangi X objek dihitung dengan rumus di PPT tersebut. Bisa dilihat keterangannya, yaitu P adalah proporsi yang muncul dalam salah satu kategori, kemudian Q sama dengan 1 dikurangi P adalah proporsi yang muncul pada kategori lainnya, kemudian N adalah jumlah sampel, dan X adalah jumlah pengamatan terbesar. Selanjutnya yaitu prosedur yang digunakan untuk menguji hipotesa dengan menggunakan uji binomial pada sampel kecil. Yang pertama yaitu menentukan uji hipotesa dan signifikasinya. Kemudian yang kedua menentukan pengamatan atau X dari jumlah N. Yang ketiga yaitu mencari harga P dengan cara mengkonversi nilai X berdasarkan N dengan menggunakan tabel binom. Kemudian yang keempat yaitu menjumlah semua harga P. Yang kelima adalah membandingkan harga P dengan derajat kesalahan, yaitu A. Jika derajat kesalahan yang digunakan 1%, maka uji hipotesisnya adalah tolak H0 apabila harga P kurang dari alfa 0,01. Jika terima H1 apabila harga P lebih besar dari alfa 0,01. Kemudian yang B, jika derajat kesalahan yang digunakan 5%, maka uji hipotesisnya adalah tolak H0 apabila harga P kurang dari alfa 0,05. Kemudian terima H1 apabila harga P lebih besar dari alfa
0,05. Yang keenam yaitu membuat kesimpulan dengan menerima atau menolak. Kemudian uji kecocokan chi-kuadrat. Digunakan untuk menguji hipotesis apabila terjadi populasi yang terbagi menjadi dua kelas atau lebih. Tes ini akan menguji apakah terdapat kecocokan antara banyaknya atau frekuensi objek yang diamati dengan objek yang diharapkan. Objek yang diamati dan diharapkan disusun dalam bentuk tabel terdiri dari K-sel. Tes uji kecocokan chi-kuadrat cocok digunakan pada jumlah sampel besar. Bisa dilihat pada tabel di PPT bahwa terdapat kategori dan frekuensi observasi yang dapat dilambangkan dengan C1, C2, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu persyaratan sebelum digunakannya uji kecocokan. Yang pertama yaitu data berbentuk kategori atau nominal. Kemudian yang kedua yaitu data yang diukur merupakan data yang berasal dari sampel yang dipilih secara random. Kemudian yang ketiga yaitu satu data pada setiap observasi hanya mewakili satu data saja. Kemudian yang keempat yaitu frekuensi pada setiap sel minimal 5 atau lebih. Apabila frekuensi atau K sama dengan 2, maka uji tes yang tepat digunakan adalah uji tes binominal sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang digunakan untuk uji hipotesis dengan menggunakan uji kecocokan chi-kuadrat. Langkah-langkah yang digunakan untuk uji hipotesis dengan menggunakan uji kecocokan chi-kuadrat yaitu menentukan hipotesis dan derajat signifikansi. Yang kedua untuk menggunakan tabel bantu untuk mencari harga X kuadrat. Yang ketiga yaitu mencari X kuadrat tabel dengan cara DF sama dengan K dikurangi 1. Setelah DF diperoleh, harga tersebut dicari dengan menggunakan tabel chi-kuadrat. Yang keempat yaitu membandingkan harga chi-kuadrat dengan tabel dan menguji hipotesis dengan asumsi tolak H0 apabila harga X kuadrat lebih besar daripada X kuadrat tabel. Terima H1 apabila harga X kuadrat kurang dari X kuadrat tabel. Kemudian yang kelima yaitu menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu uji kecocokan Kolmogorov-Smirnov. Uji kecocokan ini satu sampel merupakan uji tes yang dikembangkan oleh Kolmogorov pada tahun 1933. Awalnya digunakan pada satu sampel saja hingga 1939 oleh Smirnov. Rumus ini dikembangkan pada dua sampel. Kemudian uji kecocokan ini digunakan untuk mengetahui apakah ada kesesuaian antara distribusi skor sampel dengan distribusi teoritis tertentu. Uji ini memiliki asumsi bahwa distribusi variabel yang diuji bersifat kontinu. Data yang digunakan dalam analisis berbentuk ordinal. Data ordinal diperoleh dari distribusi frekuensi kumulatif. Kemudian lanjutannya adalah prinsip uji hipotesis Kolmogorov-Smirnov adalah menghitung silsilah antara distribusi frekuensi kumulatif dengan distribusi kumulatif teoritis. Hipotesis dengan menggunakan uji Kolmogorov ini pada dua sisi dinyatakan H0 dibagi F kali X sama dengan F0 kali X. Kemudian H1 dibagi F kali X tidak sama dengan F0 kali X. Untuk uji pihak kiri dinyatakan H0 dibagi F kali X kurang dari F0 kali X. Kemudian H1 dibagi F kali X lebih besar dari F0 kali X. Begitupun dengan pihak kanan itu tinggal dibalik saja rumusnya. Kemudian langkah-langkah menguji hipotesis dengan uji Kolmogorov.
Satu, menentukan hipotesis dan derajat signifikansinya. Kemudian yang kedua yaitu menyusun data dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian mencari nilai rata-rata dan standar deviasi. Yang ketiga yaitu menggunakan tabel bantu untuk mencari harga D. Untuk harga D ditentukan dengan nilai terbesar yang diperoleh setelah perhitungan. Kemudian selanjutnya yaitu mencari harga D tabel dengan menggunakan tabel Kolmogorov berdasarkan jumlah N. Yang kelima yaitu menarik kesimpulan dengan cara membandingkan antara harga D tabel dan D tabel yang berbintang diterima H0 apabila harga D tabel kurang dari D tabel yang berbintang. Selanjutnya yaitu ujiran. Ujiran adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah sampel yang mewakili populasi sudah terambil secara acak atau tidak. Dalam ujiran, setiap percobaan hasilnya harus menjadi K sama dengan 2 alternatif, N1 dan alternatif lainnya disebut percobaan N2, sehingga N1 ditambah N2 sama dengan N. Jumlah. Langkah menguji hipotesis dalam ujiran, yaitu membuat hipotesis penelitian, kemudian menghitung jumlah run, yang ketiga yaitu mencari harga menggunakan tabel run, dan yang keempat yaitu membuat kesimpulan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.